Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Glenn Febrian Coki Simamora dengan NPM saya B1A024153. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum. Hari ini, saya akan membahas lintasan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Topik ini penting karena hukum ketenagakerjaan bukan hanya sebatas aturan kerja, tapi mencerminkan relasi antara negara, pengusaha, dan tenaga kerja sepanjang sejarah. Sejak zaman penjajahan hingga era modern, kita dapat melihat bagaimana posisi pekerja terus mengalami perubahan. Dari yang awalnya tanpa hak sama sekali, hingga kini mendapatkan perlindungan hukum. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa melihat akar dari banyak persoalan ketenagakerjaan hari ini, serta memahami kenapa hukum ketenagakerjaan perlu terus berkembang seiring dinamika sosial dan ekonomi. Pengantar sejarah hukum ketenagakerjaan. Secara garis besar, hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam sejarah Indonesia, hukum ini mengalami transformasi besar. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa periode penting. Zaman perbudakan, kerja paksa, masa Poenale Sanctiae, era kolonial Belanda dan Jepang, serta masa kemerdekaan dan reformasi. Setiap periode mencerminkan bentuk perlakuan terhadap kerja yang berbeda-beda, dengan konteks politik dan ekonomi yang juga terus berubah. Pemahaman ini terhadap lintasan sejarah ini akan membantu kita melihat bahwa perjuangan mendapatkan perlindungan hukum bukan hal yang instan, melainkan hasil proses panjang dan penuh tantangan. Zaman perbudakan. Pada masa perbudakan, buruh dianggap sebagai properti yang sepenuhnya berada di bawah kuasa pemiliknya. Mereka tidak memiliki hak, tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi makan secukupnya untuk tetap bisa bekerja. Pemerintah kolonial mulai mengatur perbudakan melalui ketentuan tahun 1817 yang mewajibkan pencatatan budak bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk kepentingan pemilik. Meskipun secara hukum perbudakan dihapuskan tahun 1860, praktik ini masih berlangsung hingga dekade 1920-an. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghapus sistem yang sudah lama digunakan sebagai alat produksi ekonomi oleh penjajah. Zaman kerja paksa. Setelah perbudakan dihapus, kolonial Belanda menggantikannya dengan sistem kerja paksa atau rodi. Sistem ini memaksa rakyat untuk bekerja tanpa upah, terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Contoh paling terkenal adalah pembangunan jalan raya Anyar Panarukan di masa Gubernur Jenderal Daendels. Dalam praktiknya, kerja paksa terbagi dalam beberapa jenis, seperti rodi untuk negara, untuk pejabat, dan untuk kepentingan desa. Meskipun dalam budaya lokal ada konsep gotong royong, penjajah menyalahgunakan konsep ini menjadi alat eksploitasi sistematis. Hak pekerja diabaikan sepenuhnya, dan penolakan terhadap kerja rodi bisa berujung pada hukuman berat. Poenale Sanctiae. Poenale Sanctiae adalah bentuk lain dari eksploitasi pekerja yang terjadi di akhir abad ke-19, terutama di perkebunan swasta kolonial. Sistem ini mengikat pekerja melalui kontrak panjang, biasanya 5 tahun, yang bersifat sepihak. Jika pekerja melarikan diri atau tidak mematuhi aturan, mereka bisa dikenai hukuman pidana, seperti penjara atau cambuk. Kepala desa berperan besar dalam merekrut buruh dan memaksa mereka tunduk pada pengusaha. Praktik ini berlangsung hingga 1931. Meskipun akhirnya dihapus, sistem ini menunjukkan bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan untuk menekan dan mengontrol tenaga kerja demi kepentingan ekonomi kolonial. Masa kolonial Belanda dan Jepang. Di masa kolonial Belanda, mulai ada pengaturan hukum tenaga kerja, tetapi bersifat diskriminatif. Misalnya, Algemene Politieke Strafregelment tahun 1872 memperbolehkan hukuman untuk buruh yang dianggap tidak disiplin. Banyak aturan dibuat untuk mendukung produktivitas dan kepentingan pemilik usaha, bukan untuk melindungi buruh. Ketika Jepang menduduki Indonesia, kondisi lebih memburuk. Hukum ketenagakerjaan hampir tidak ada. Rakyat dipaksa menjadi romusha, bekerja tanpa upah,
dan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Ribuan orang meninggal akibat kerja paksa ini. Era ini menunjukkan bahwa pekerja diperlakukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan perang, bukan sebagai manusia. Era kemerdekaan, Orde Lama dan Baru. Setelah kemerdekaan, hukum ketenagakerjaan mulai dibentuk secara nasional. Pada masa Orde Lama, lahirlah Undang-Undang Kecelakaan Kerja tahun 1947 dan Undang-Undang Kerja tahun 1948. Sebagai tonggak awal perlindungan pekerja, di masa Orde Baru, pengaturan ketenagakerjaan menjadi lebih terstruktur. Lahir peraturan mengenai upah, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pendekatan yang digunakan masih sangat sentralistik, dan kebijakan sering lebih berpihak pada kestabilan ekonomi nasional ketimbang kepentingan buruh. Serikat pekerja pun dibatasi ruang geraknya. Perlindungan hukum memang tumbuh, tapi belum sepenuhnya demokratis. Tujuan hukum ketenagakerjaan. Tujuan hukum ketenagakerjaan di era modern adalah menciptakan keadilan dalam hubungan industrial. Hukum ini melindungi hak-hak pekerja, memberi kepastian hukum kepada pengusaha, dan menciptakan iklim kerja yang aman serta layak. Prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga konvensi internasional, seperti yang diatur oleh ILO. Melalui hukum ini, pekerja dijamin mendapatkan upah yang adil, jam kerja manusiawi, hak atas cuti, perlindungan keselamatan kerja, serta kebebasan berserikat. Meskipun sudah cukup lengkap di atas kertas, tantangan besar masih ada dalam implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Masa reformasi. Masa reformasi membuka ruang besar untuk perbaikan hukum ketenagakerjaan. Amandemen Undang-Undang 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 untuk menyesuaikan hukum ketenagakerjaan dengan nilai demokrasi. Di masa ini, muncul kesadaran bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan buruh, bukan hanya pada efisiensi ekonomi. Regulasi mulai menyentuh isu-isu seperti perlindungan hak asasi pekerja, pengawasan ketat terhadap praktik diskriminasi, serta upaya memperkuat peran serikat buruh dalam negosiasi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama bagi sistem ketenagakerjaan nasional. Undang-undang ini mencakup seluruh aspek hubungan kerja, mulai dari rekrutmen, kontrak kerja, sistem pengupahan, PHK, hingga jaminan sosial. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha secara seimbang, serta mempertegas pentingnya dialog sosial. Namun, meskipun progresifnya di beberapa aspek banyak kritik muncul, terutama terkait sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dianggap membuka celah eksploitasi. Perubahan kebutuhan industri juga menuntut pembaruan atas undang-undang ini. Regulasi pelengkap. Agar undang-undang ketenagakerjaan berjalan efektif, pemerintah melengkapinya dengan berbagai peraturan turunan, seperti PP tentang K3, pengupahan, dan keputusan Menteri tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Regulasi ini sangat penting untuk menjabarkan implementasi teknis dari undang-undang, serta memberi pedoman kepada perusahaan dan tenaga kerja. Sayangnya, banyak regulasi ini belum efektif dijalankan. Pengawasan yang lemah, kurangnya penyuluhan, serta praktik abu-abu di lapangan membuat banyak hak buruh masih belum terlindungi sepenuhnya. Omnibus Law dan kontroversi. Tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibus Law. Salah satu bagian yang paling kontroversial adalah perubahan besar terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah mengklaim ini dilakukan demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, buruh memprotes keras karena banyak pasal dianggap melemahkan perlindungan, seperti soal penghapusan batasan kontrak kerja,
pengurangan pesangon, dan fleksibilitas PHK. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Demikian presentasi dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.